Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Emi Siti Maria. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Prodi Bahasa Indonesia di Universitas Pakuan. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022, tepatnya pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat, saya telah melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 12 MIPA 3 di SMA 1 Cikatomas sebagai syarat untuk mengikuti uji kinerja. Berikut tayangan video. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Sehat ya semua? Jadi semua nih sepertinya. Erik, sehat Erik mana? Sehat? Alhamdulillah. Semua sehat ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan Farhan, pimpin doanya. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah semua hadir, semua sehat. Ya, setelah kemarin ada beberapa yang sakit ya, Vera, Erik, terus kemudian siapa lagi? Alis ya? Ali. Alis. Oh iya Alis. Alhamdulillah sehat ya Alis sekarang. Alis pakai jaket, ayo buka jaketnya Alis. Semua periksa kerapihan, berdiri dulu coba. Periksa kerapihan, sudah rapi belum? Oke, semua sudah rapi ya. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Mau nyanyi apa sih? Pada negeri. Silakan yang memimpin Rifka memimpin lagunya. Bagimu negeri jiwa raga Ingatkan lagi pembelajaran kita yang kemarin, materinya apa? Teks sejarah, ya. Strukturnya apa saja? Orientasi, semua masih ingat ya, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks cerita sejarah, ya. Jadi ada ceritanya, ya. Teks cerita
ini gawainya dikeluarkan. Handphonenya dikeluarkan. Ibu akan kirimkan link untuk prakteknya. Ya, tentu. Sudah ada? Sudah. Sudah ada. Silakan kalian kerjakan. Ya, kerjakan dulu tesnya, prakteknya. Untuk mengecek pemahaman kalian tentang teks cerita sejarah ini. Bagaimana? Sudah selesai prakteknya? Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu kalian bisa menganalisis isi dari teks cerita sejarah, kemudian menganalisis strukturnya, kemudian menganalisis nilai-nilai dan membuat teks eksplanasi. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran yang akan kita kenakan hari ini. Semoga kalian bisa mencapai tujuan itu, ya. Ya. Nah, ibu akan tayangkan dulu nih video yang bisa kalian saksikan. Harus bisa menggenggam rakyat. Sebelum mengenalkan Indonesia, Patih Gajah Mada menyebutnya Nusantara. Fatmawati Pak. Kok? Ya, Pak. Harus melakukan terbaik. Kok nggak apa itu? Jangan sebut Soekarno kalau nggak bisa. Kau ya setiap menit tidak ustaz. Andai kata Bung Karno itu masih bujang, Ibu sudah memberikan segalanya. Iya kan? Sangat sistematis. Propaganda mereka, Nippon Aja Nodo, Jepang saudara Asia itu berhasil. Sepertinya pilihannya cuma satu, bekerja sama dengan Nippon. Nippon masih kuat di sini. Nippon udah kalah. Mereka masih punya senjata sekarang itu. Kita harus bersatu untuk menghindari rakyat yang kejar Nippon. Kita ditindas oleh sistem kolonial. Kita harus melawan. Nah, ya, tepuk tangan. Barusan tuh kalian menyaksikan cuplikan film Soekarno. Ada yang sudah pernah nonton filmnya? Ya, ini tadi cuplikan film Soekarno. Ya, nah itu kan diambil dari apa? Kisah nyata. Sejarah, ya kan? Nah, diambil dari sejarah. Bentuknya seperti film, tapi kan sebelumnya pasti sebelum dijadikan sebuah film pasti ada
Novel. Novel bisa toh, Mas? Naskah. Betul sekali ya. Ada naskahnya. Nah, naskahnya itu atau bisa novelnya itu disebut apa tadi? Teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah. Nah, seperti ini naskahnya ya. Naskahnya sebelum tadi di film. Nah, ini adalah cerita sejarah dari film Soekarno. Ada yang baku, kenapa Daniel sakit? Masih sakit Daniel kan? Iya. Obat Daniel. Ya, nah ini adalah cerita sejarah dari film Soekarno. Nah, ini adalah teks sejarah, gitu ya. Jadi bentuknya bisa novel, bisa naskah juga bisa. Oke, jadi dari penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwa teks cerita sejarah itu apa? Cerita Oh ya, silakan sama. Teks cerita sejarah adalah cerita yang ditulis dengan tokoh dan latar sejarah yang benar-benar terjadi, namun bersifat imajinasi. Oh, ya betul sekali. Bersifat Imajinasi. Imajinasi itu bersifat fiksi atau non fiksi? Betul, fiksi ya. Jadi ada hal-hal yang ditambahkan ya, meskipun dari latar dan tokohnya sama, tapi nah tadi kan sudah kalian saksikan ya bagaimana siapa tadi Soekarno gitu ya dengan siapa istrinya itu? Fatmawati. Terus ada Ibu Inggit ya, Ibu Inggit tadi disaksikan ya bahwa tapi apakah betul seperti itu ada adegan bertengkar dan sebagainya itu kan tidak tahu ya, yang pasti itu kan hanya cerita ya. Jadi ngerti ya maksud dari teks cerita sejarah itu seperti itu ya. Ada yang bertanyakan tidak? Sebelum nanti kita mempelajari struktur dan sebagainya. Ya, silakan Sheila bertanya. Secara singkat, perbedaan dari teks sejarah dengan teks cerita sejarah itu seperti apa? Oke. Perbedaan teks sejarah dengan cerita sejarah bisa dilihat dari teksnya mungkin ya. Perbedaan itu apa? Saya masih bingung ya. Oke, ada yang mau menjawab? Oh, silakan. Mungkin secara singkat, kalau teks cerita sejarah mungkin di dalam teksnya ada berupa percakapan atau dialog, kan bercerita. Mungkin teks sejarah juga kan sebuah teks, tapi menceritakan sejarah. Kalau cerita sejarah mah ada teks, kan tadi kata Salma imajinasi, berarti ada yang ditambah-tambahkan, begitu juga mungkin ada, jadi ada percakapannya. Ya, gitu ya. Kalau misalnya dari teks cerita sejarah itu kalau bentuknya tadi kalau misalnya novel ya atau naskah itu pasti ada dialog gitu kan ya. Kemudian ada tadi unsur-unsur imajinasinya. Kalau teks sejarah itu benar-benar fakta gitu, tidak ada unsur dialog, tidak ada unsur imajinasinya, gitu ya. Ya sudah paham Kak? Oke. Nah kemarin kan kita sudah belajar tentang struktur teks sejarah ya. Nah kali ini kita akan belajar tentang struktur yang membangun cerita sejarah. Oke, kita lihat nih teks pengertian dari teks cerita atau novel sejarah. Silakan Ali, baca Ali. Bisa imajinasi yang ditulis dengan tokoh atau latar sejarah yang benar menjadi meskipun imajinatif teks ini memuat sejarah yang faktual, namun hanya digunakan untuk latar belakang dan beberapa unsur lainnya saja. Ya, oke, Ali, kenapa suaranya rendah begitu? Belum sarapan, Pak. Saya, jadi itu terlihat dari pengertiannya bisa dipahami ya bahwa teks cerita atau novel sejarah tuh bisa imajinasi ya yang berdasarkan sejarah. Oke. Kemudian struktur teks cerita atau novel sejarah yang pertama itu
Konflik itu Masalah. masalah itu apa? Konflik Sesuatu yang harus diselesaikan. sesuatu yang harus diselesaikan. Sesuatu harus diselesaikan itu masalah itu terjadi apabila adanya ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Apakah kalian punya masalah? Oh, jelas. Banyak. Banyak. Kecil kecil udah banyak masalah. Ya, tadi konflik, kemudian ada adanya apa? Konflik sama komplikasi itu? Kalau konflik itu awal Datangnya datangnya masalah. Kalau komplikasi itu Puncaknya. nanti kalian akan melihat seperti apa sih konflik-komplikasi itu nanti kalian akan membaca gitu ya cerita sejarah. Kemudian resolusi yang kelima itu apa? Teks cerita novel sejarah itu nih ya, ini ada novelnya di sini. Salah satunya itu novel Longgeng Untuk Paru. Nah ini sudah difilmkan juga, filmnya Sang Penari ya. Kemudian ini ada juga Rumah Kaca Kemudian Kartun. Ini ada sequelnya dari Bumi Manusia. Pernah nonton filmnya? Nah siapa pemainnya? Kalau Iqbal pasti tahu ya. Nah itu ya, itu adalah contoh dari novel sejarah ya. Kemudian ini unsur kebahasaannya. Nah dalam cerita sejarah juga ada nilai-nilainya ya. Ada nilai nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah cerita. Anak pasti dalam sebuah cerita itu harus mengandung nilai-nilai supaya bermanfaat untuk para pembaca. Sampai sini sudah paham? Sudah paham ya maksud dari teks cerita sejarah. Oke, kalau begitu berkelompok, karena sudah berkelompok ya silakan gabung dan nanti ibu akan membagikan nih LKPD-nya ya. Ini yang harus kalian kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, semuanya bekerja ya. Jangan ada yang satunya bekerja, satunya main HP, misalnya nggak boleh. Ya. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan ditanyakan. Baca dulu teksnya ya.
ya. Ya, bagaimana? Sudah selesai mengerjakan KKPD-nya? Sudah. Oke, kalau semuanya sudah selesai, silakan fotokan dulu ya, karena nanti kalian akan mempresentasikannya dengan menggunakan proyektor ya, pakai laptop. Jadi kirimkan dulu ke grup ya, nanti akan pindahkan ke sini. Oke, ini sudah masuk ya. Silakan kelompok Sheila dulu ke depan untuk kelompok Sheila. Yang jadi operator Satria. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu tentang teks cerita sejarah dari Kemelut di Kerajaan Majapahit. Mungkin untuk teman-teman bisa dilihat di layar, sambil lihat di layar ya, supaya biar kelihatan ini hasil kelompok kami. Bisa di zoom sedikit. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya nomor dari A, isi teks cerita. Selanjutnya ada struktur teks cerita yang akan disampaikan oleh Adam. Kepada Adam dipersilakan. Struktur teks cerita. 1. Orientasi yang berada pada paragraf pertama. 2. Ungkapan peristiwa yang ada pada paragraf kedua sampai ke-6. 3. Ada konflik yang ada pada paragraf ke-7. Yang keempat ada komplikasi yang ada pada paragraf ke-8. Kelima ada resolusi dalam kalimat pertama dalam paragraf terakhir. Yang keenam koda atau kalimat terakhir dalam paragraf terakhir. Nah, itu merupakan struktur teks cerita menurut pendapat dari kelompok kami. Selanjutnya ada nilai-nilai dapat diambil dari cerita tersebut. Salah satunya itu nilai sosial. Nilai sosial bisa dirakit sama-sama, udah punya teksnya kan? Di dalam nilai sosial itu ada di dalam paragraf pertama kalau nggak salah. Itu tentang kerukunan, hidup rukun antara si raja dengan rakyat, salah satunya itu pembantunya dan para patih di kerajaan. Kemudian ada nilai patriotisme. Nah, nilai patriotisme itu salah satunya dalam Golowe. Jadi dia itu berusaha berjuang untuk memajukan kerajaannya dan juga membantu setia kepada raja di dalam kerajaan tersebut. Selanjutnya ada bagian terakhir itu membuat teks eksplanasi. Membuat teks eksplanasi dengan memasukkan unsur-unsur nilai terdapat dalam teks cerita sejarah. Ini merupakan teks yang sudah kami rencanakan, juga sudah kami buat. Secara singkat, teks ini merupakan kami ambil dari salah satu karya novel, yaitu tentang anak semua bangsa. Jadi novel tersebut menceritakan pada zaman dulu itu, pada zaman kemerdekaan, banyak sekali anak muda yang tidak akhlaknya itu menyimpang dari kerukunan antar sama warga. Kemudian si Mingke ini, jadi salah satu tokohnya itu Mingke ya. Mingke ini akan meluapkan partisipasi juga motivasinya supaya anak-anak bangsa itu bisa memajukan negara, kemudian kemerdekaannya itu secara rukun. Jadi hidup rukun. Di sini itu banyak sekali nilai-nilai sosial. Salah satunya itu si Mingke mengajak kepada anak semua bangsa supaya menerapkan nilai-nilai sosial, salah satunya bisa gotong royong, bekerja sama, jadi tidak ada perkelahian. Selanjutnya yang di bawahi sedikit. Nah, itu nilai sosial itu hampir seluruh paragraf di dalam cerita ini mengandung nilai sosial. Terutama ada di dalam paragraf terakhir itu ada juga nilai agama. Jadi si Mingke ini selalu berdoa, salah satunya tentang kehidupan, kemerdekaan dan juga demi kemajuan warga yang ada di negara Indonesia. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Siap, izin bertanya.
cerita dalam komunikasi ada paragraf 8. Boleh disebutkan? Saya akan memberikan pertanyaan kalau sudah disebutkan. Tolong bacakan paragraf 8. Paragraf 8 dalam teks Kemelut. Mohon diulangi pertanyaan. Membacakan paragraf 8. Kan kalian menulis komplikasi ada di paragraf 8. Tolong bisa disebutkan kalimat penjelas yang termasuk komplikasi. Salah satunya itu kalimat percakapan si raja kepada si Ronggolawe itu yang dapat menyentuh dan menyakitkan. Berani sekali kau menunjuk-nunjuk istriku seperti itu. Sekarang kau pergi dari sini. Nah, itu merupakan salah satu kalimat di mana permasalahan itu memuncak dan si Ronggolawe diusir dari kerajaan. Oh, jadi itu alasan kalian memilih paragraf 8 sebagai komplikasi ya? Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan kembali? Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Sela sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Nah, kemudian yang kelompok berikutnya yaitu kelompoknya Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini mengenai teks cerita sejarah dalam cerita Kemelut di Majapahit. Berikut adalah jawaban dari LKPD tentang isi teks cerita sejarah yang pertama akan dibacakan oleh Alis. Latar waktu, zaman kerajaan Majapahit. Latar tempat, kerajaan Majapahit, Tuban. Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama yang bergelar Tentara Jasa Jawardana. Ronggolawe diangkat menjadi adipati di Tuban. Sang Prabu menikah dengan 4 putri Raja Kartanegara dan menikah lagi dengan seorang putri dari Melayu. Terjadi persaingan antara para istri dalam memperlukan cinta, kasih dan perhatian baginda yang tentu akan mengangkat derajat dan kekuasaan masing-masing hingga terjadi perpecahan diam-diam di antara mereka. Raden Wijaya Ronggolawe, Diah Tribunan, Diah Nara Indrandira, Diah Jaya Indradewi, Retno Suryawan, Dara Petak Senopati Nangli. Penggunaan letak tempat di kerajaan Majapahit dan menggunakan nama-nama yang berkarakter pada zaman dahulu. Selanjutnya tentang struktur teks cerita sejarah. Struktur teks sejarah. 1. Orientasi. Paragraf pertama. Kedua, ungkapan peristiwa. Paragraf 2 sampai 3. Ketiga, konflik. Paragraf 4. Keempat, komplikasi. Paragraf 5 sampai 7. Kelima, resolusi. Paragraf 8 sampai 9. Dan keenam, koda. Di analisis nilai-nilai yang terdapat dalam teks sejarah Kemelut di Majapahit, kalian mengambil nilai agama salah satunya. Di sana terdapat menjaga erat tali persaudaraan. Bisa ditunjukkan atau dibacakan paragraf keberapa untuk nilai agamanya? Paragraf pertama yaitu salah satunya Ronggolawe yang diangkat menjadi, yaitu ketika Ronggolawe yang diangkat menjadi adipati Tuban dan hubungan antara junjungan dengan para pembantunya amatlah erat dan bagaikan tali persaudaraan. Sudah? Iya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompoknya Nova ya. Nova.
semuanya. Dan mudah-mudahan kedepannya akan lebih aktif lagi ya. Jadi yang bertanya tidak hanya itu saja. Oke. Hasil kalian nih, apakah mempelajari teks cerita sejarah itu penting? Untuk apa? Untuk dijadikan motivasi dari kejadian yang telah berlalu. Sehingga kehidupan kita akan menjadi lebih Baik. kalau sejarahnya tidak begitu bagus, Jadikan pelajaran. agar jangan sampai terjadi. Jadi penting ya. Nah sekarang tadi kan kalian sudah mengerjakannya secara berkelompok nih. Sekarang kalian akan mengerjakannya secara individu. Ibu akan membagikan contoh teks cerita sejarah. Di sini judulnya Gajah Mada Bergelut dalam Takhta dan Mangkala ya. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk. Satu orang Pak. Ya, alhamdulillah kalian tadi sudah bekerja kelompok, mengerjakan AKPD secara bersama-sama, kemudian mengerjakan juga secara individu. Nah, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita kali ini. Coba teks cerita novel sejarah itu. Namun hanya digunakan untuk latar belakang dan beberapa unsur lainnya. Ya, intinya tadi ya bahwa teks cerita sejarah itu cerita sejarah yang sifatnya itu imajinasi. Ya bisa novel gitu ya. Kemudian strukturnya yang pertama yang kedua nilai-nilai yang terkandung di dalam teks cerita sejarah. Nilai Ya, banyak ya nilai-nilai itu selain tadi yang ditayangkan juga ada nilai politik gitu ya. Nilai estetik juga ada gitu. Jadi dalam setiap teks cerita sejarah itu pasti mengandung Nilai-nilai. Tadi kalian sudah paham gitu karena tadi kalian sudah menganalisis kemudian mencari teks eksplanasi berdasarkan novel kemudian menganalisisnya secara jadinya dari nilai-nilai tadi nilai sosial, agama, budaya, patriotisme, ya politik dan sebagainya. Jadi itu juga anggap kalian sudah paham ya. Ada yang mau tanyakan nih atau sudah paham? Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri ada post tes dulu ya, pasca tes untuk mengecek pemahaman kalian setelah melakukan pembelajaran. Ya, silakan gawainya dibuka. Ibu akan kirimkan linknya, link pasca tes. Silakan ke belakang. Kali mana? Tidak ada kuota. Coba yang lain di ini wifi. Ya, ya, stop silakan. dan Bu. Nilainya harus lebih bagus dari yang sebelumnya pastinya ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini?
jadi bersemangat. Nanti untuk yang tadi menjawab pertanyaan tadi Salma yang bertanya siapa? Farhan. Stella. Nanti ada hadiah ya. Iya Bu. Ada bawa hadiah. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Dipimpin oleh Delviana. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dalam hati masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Alhamdulillah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf tidak ada kesalahan-kesalahan.